Pernahkah kita mengalami situasi di mana aplikasi Java yang kita bangun itu mulai melambat ketika trafiknya meningkat, atau server kalian mulai kewalahan saat jumlah request-nya membludak? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu adalah Eclipse VertiX. Bayangkan kalian punya restoran yang dengan cara tradisional, kalian menggunakan servlet itu ibarat mempekerjakan satu pelayan hanya untuk satu pelanggan. Dan ketika ramai, kalian harus menambah banyak pelayan dan restoran jadi kacau. Nah, VertiX hadir dengan pendekatan yang berbeda, seperti halnya ketika Anda mempunyai pelayan super yang bisa melayani banyak pelanggan sekaligus dengan efisien. Penasaran? Mari kita bahas. Oke, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu masalah yang sering ditemui pada aplikasi Java tradisional, khususnya di dalam menangani request secara paralel. Di mana di aplikasi Java tradisional, seperti halnya aplikasi yang menggunakan implementasi dari spesifikasi Jakarta Enterprise Edition dan juga Spring Framework sebelum versi 5, kita biasanya menggunakan teknologi yang disebut servlet. Teknologi ini memang sederhana dan mudah dipahami karena sifatnya yang sinkronus dan berurutan. Nah, di sini mulai muncul masalah. Karena setiap kali ada request masuk, aplikasi akan membuat satu thread baru untuk menanganinya. Bayangkan thread ini seperti petugas yang melayani pelanggan, di mana satu petugas itu didedikasikan untuk melayani satu pelanggan. Sedangkan di sisi lain, thread ini sifatnya mahal karena setiap kita membuat sebuah thread baru, sebuah komputer perlu mengalokasikan waktu dan memori yang khusus untuk membuat thread ini. Lalu selanjutnya masalah berikutnya, thread ini bersifat blocking, artinya satu petugas tersebut itu harus menyelesaikan request dari satu pelanggan terlebih dahulu sebelum dapat melayani pelanggan lain. Bayangkan ketika aplikasi mengalami kebanjiran request, maka komputer harus membuat banyak thread sekaligus. Ini yang menyebabkan suatu kondisi yang disebut context switching, di mana komputer harus bolak-balik pindah antara satu thread ke thread yang lain, yang mirip dengan satu manajer yang harus bolak-balik memeriksa banyak petugas sekaligus, yang mengakibatkan performa dari sistem itu jadi menurun. Inilah alasan kenapa kita perlu solusi yang lebih baik untuk menangani request dalam jumlah besar, yang dalam hal ini adalah pemrograman yang bersifat asinkron. Ada beberapa pilihan teknik pemrograman asinkronus yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah callback, yang menangani hasil dari operasi setelah selesai. Lalu selanjutnya ada promise atau future, yang memudahkan proses chaining di dalam proses operasi asinkron. Lalu juga RX Java untuk pemrograman reaktif yang lebih kompleks. Dan juga yang terakhir adalah Kotlin Coroutine yang digunakan jika Anda menginginkan pemrograman reaktif yang lebih menyerupai pemrograman imperatif yang secara tradisional. Semua gaya dari pemrograman asinkronus ini itu kemudian di-cover oleh sebuah library yang disebut sebagai VertiX. Eclipse VertiX ini itu adalah toolkit yang bersifat open source dan polyglot yang digunakan untuk membangun aplikasi reaktif di atas JVM. Yang dimaksud dengan aplikasi reaktif di sini itu adalah aplikasi yang dapat di-scaling ketika workload-nya meningkat, sekaligus memiliki kapabilitas resilient yang dalam artian tahan terhadap failure. Yang perlu ditekankan di sini, VertiX ini hanyalah sebuah toolkit dan bukan sebuah framework. Jadi kita dapat memilih modul-modul apa saja yang kita butuhkan, misalnya database connection, monitoring, authentication, logging, service discovery, dan lain sebagainya. Kita pun juga dapat menggunakan VertiX dengan framework yang lain, misalnya adalah Spring Framework atau salah satu framework yang sudah secara internal itu mengimplementasikan VertiX seperti halnya Quarkus.
Oke, sekarang kita akan coba praktekkan dengan membuat sebuah project baru menggunakan VertiX. Kali ini saya akan membuatnya melalui situs start.vertix.io. Yang tentu jika Anda familiar menggunakan Spring Framework, harusnya Anda sudah paham bagaimana menggunakan pengaturan yang ada pada halaman web ini. Oke, sekarang saya sudah berada pada project yang telah saya generate menggunakan situs starter.vertix.io yang telah saya jelaskan pada langkah sebelumnya. Sekarang di sini saya akan jelaskan satu persatu code dasar yang ada pada toolkit VertiX ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jika di dalam pemrograman Java tradisional processing yang menangani request HTTP itu menggunakan servlet, maka di dalam VertiX setiap unit processing komponennya itu disebut sebagai vertical, di mana vertical ini berfungsi memproses berbagai jenis event yang masuk seperti misalnya adalah menerima data dari request HTTP, berinteraksi dengan database, atau menerima message yang dikirim dari vertical lain. Dan sistem pada vertical ini itu menggunakan event loop yang merupakan cara umum di dalam pemrograman asinkronus, misalnya pada bahasa pemrograman Node.js. Dan dengan menggunakan event loop, aplikasi dapat menangani banyak event secara bersamaan, itu tanpa menunggu satu event selesai terlebih dahulu sebelum memproses event yang lain. Cara untuk mendefinisikan vertical itu adalah dengan mengextend sebuah kelas abstrak yang bernama abstract vertical. Lalu selanjutnya metode start di sini itu adalah salah satu life cycle dari vertical, di mana metode start ini akan dieksekusi ketika sebuah vertical itu mulai dijalankan. Di dalam konteks ini, kita mengoverride vertical saat diinisialisasi dengan konfigurasi yang telah kita atur di dalam body metodenya. Di mana di dalam body method start di sini, kita telah membuat sebuah HTTP server yang berjalan pada port 8888. Dan jika ada setiap request yang masuk, server akan membalas dengan sebuah message yaitu adalah hello from VertiX. Terakhir, di sini kita menggunakan sebuah promise. Bagi Anda yang sudah familiar dengan Node.js, tentu Anda sudah tidak asing dengan promise. Fungsinya untuk mengatur hasil dari proses yang berjalan secara asinkronus. Misalnya di dalam konteks ini, jika servernya berhasil di start, maka yang dipanggil adalah startPromise.complete, sedangkan jika gagal, yang dipanggil adalah startPromise.fail. Promise ini sangat penting karena kita perlu tahu apakah server kita sudah siap atau belum. Mirip seperti kita membuka restoran, kita perlu tahu apakah semua persiapannya sudah beres sebelum kita mulai menerima pesanan dari pelanggan. Oke, sekarang kita akan coba menambah kompleksitasnya dengan memasukkan objek router untuk menangani request yang lebih spesifik lagi. Yang dalam hal ini, kita akan coba menangani request dengan path API/hello, dan jika kita menerima requestnya akan diberikan respon berupa JSON dengan message hello from VertiX. Oke, sekarang saya telah mempackage project VertiX kita dengan menggunakan perintah Maven sederhana, yaitu adalah mvn spasi clean spasi package. Kemudian untuk menjalankannya kita dapat panggil mvn spasi exec.2 java. Lalu kemudian enter. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini, aplikasi berjalan pada port 84 kali. Dan di sini vertikalnya telah berhasil dideploy. Lalu kemudian untuk memverifikasinya, kita dapat gunakan Postman untuk memanggil REST API dengan alamat API/hello. Kita akan coba send saja. Dan sebagaimana yang Anda lihat di sini kita telah berhasil menerima responnya dalam bentuk JSON dengan message hello from VertiX. Dan berikut adalah perbandingan jika kita menggunakan VertiX dibandingkan dengan kita menggunakan servlet pada pemrograman Java tradisional, seperti halnya jika kita menggunakan Spring Framework dan Spring MVC. Dan sebagaimana yang Anda lihat di sini, untuk concurrency level 100 request yang dikirimkan bersamaan, itu VertiX akan memakan waktu lebih cepat ketimbang kita jika menggunakan servlet.
Begitu pula untuk rata-rata request per second dari VertiX akan lebih cepat 35%. Jadi dari sini kita sudah dapat mengetahui bagaimana toolkit semacam VertiX dapat membantu kita mengoptimasi resource yang digunakan oleh aplikasi yang kita bangun. Dan jika Anda terbiasa menggunakan ekosistem dari Spring, pada Spring Framework juga memiliki library yang serupa dengan VertiX. Misalnya adalah Spring Webflux yang memanfaatkan Project Creator. Namun, untuk sekarang kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan VertiX dan pemrograman asinkronus yang dapat kita lakukan pada bahasa pemrograman Java. Semoga bermanfaat. Saya Teddy Trisaputro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.